Seperti halnya manusia modern sekarang, orang-orang pada abad pertengahan juga mempunyai imajinasi tentang makhluk-makhluk aneh dalam kehidupan mereka. Mereka menciptakan berbagai cerita tentang monster yang berwujud mengerikan. Mereka percaya makhluk-makhluk itu hidup di suatu negeri yang sangat jauh, sementara sebagian yang lain dianggap biasa, hidup bersembunyi di dekat manusia, dan menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat abad pertengahan. Asal-usul makhluk-makhluk ini bermacam-macam. Sebagian berasal dari tulisan penulis kuno seperti Pliny the Elder yang menulis tentang bangsa-bangsa aneh di berbagai belahan dunia. Penulis abad pertengahan seperti John Mandeville kemudian menambahkan detail-detail baru pada cerita makhluk tersebut. Monster lainnya berasal dari kisah dalam Alkitab, di mana agama Kristen menggambarkan mereka sebagai musuh Tuhan dan ancaman bagi umat manusia. Dalam video ini, kita akan membahas makhluk-makhluk aneh yang dipercaya dan menjadi legenda di tengah-tengah masyarakat Eropa abad pertengahan. Selamat menonton video dari Historia. Naga. Awal mula kepercayaan akan adanya naga berasal dari kisah-kisah dalam Alkitab. Salah satunya adalah ular yang menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang, hingga mereka akhirnya diusir dari surga. Pada abad pertengahan, ular ini sering dianggap sebagai jelmaan iblis. Tubuh ular yang panjang dan licin dianggap melambangkan kelicikan dan tipu daya. Makhluk ini dipercaya mampu memanfaatkan kelemahan manusia seperti kesombongan dan keserakahan. Dari gambaran ular inilah, kemudian muncul sosok naga yang dianggap sebagai bentuk paling kuat dan mengerikan dari ular. Naga muncul dalam banyak cerita abad pertengahan. Uniknya, tidak seperti anggapan orang di zaman modern, senjata utama naga bukanlah api yang menyembur dari mulutnya, melainkan ekornya. Hal ini dijelaskan dalam buku-buku bestiari yang merupakan kumpulan cerita tentang hewan nyata maupun makhluk mitologi pada abad pertengahan. Naga digambarkan memiliki senjata paling mematikan berupa ekornya. Ekor tersebut dipercaya bisa melilit, meremas, dan mencekik mangsanya hingga mati. Gajah sering disebut sebagai musuh alami naga. Selain itu, banyak kisah tentang santo-santo Kristen yang bertarung melawan naga untuk melindungi manusia dari ancaman makhluk tersebut. Unicorn. Penulis Yunani kuno adalah orang pertama yang menggambarkan unicorn, yaitu makhluk mirip kuda yang memiliki satu tanduk panjang di kepalanya. Mereka percaya hewan ini hidup di wilayah India, dan banyak sejarawan menduga cerita tersebut sebenarnya terinspirasi dari hewan badak. Pada abad pertengahan, unicorn kemudian berkembang menjadi makhluk mitologi yang sangat terkenal. Penulis abad ke-7, Isidore of Seville, menjelaskan bahwa unicorn adalah hewan berkaki 4 dengan satu tanduk di dahinya. Makhluk ini dipercaya sangat kuat dan mampu menusuk apapun yang diserangnya. Dalam cerita abad pertengahan, unicorn juga digambarkan sebagai musuh gajah dan dapat membunuhnya dengan menusuk bagian perut. Karena kekuatannya, unicorn dianggap hampir mustahil ditangkap oleh para pemburu. Namun, ada satu cara untuk menjinakkannya. Menurut legenda, jika seorang gadis perawan ditempatkan di depan unicorn, maka sifat ganas makhluk itu akan hilang. Unicorn akan menjadi tenang, meletakkan kepalanya di pangkuan gadis tersebut, dan pada saat itulah ia bisa dengan mudah ditangkap. Manticore. Manticore adalah salah satu jenis monster favorit dalam cerita kuno pada abad pertengahan. Makhluk ini digambarkan sebagai gabungan dari beberapa hewan, bahkan manusia. Makhluk seperti ini biasanya memiliki kepala dari satu makhluk, sedangkan tubuh dari makhluk lain.
lalu kaki atau ekornya dari jenis hewan yang berbeda pula. Salah satu contoh paling terkenal adalah monster yang digambarkan memiliki kepala manusia, tubuh singa, dan ekor kalajengking. Karena bentuknya yang menyeramkan, Manticore dianggap sebagai makhluk buas dan sangat berbahaya dalam cerita-cerita abad pertengahan. Blemie, salah satu bangsa monster yang sering muncul dalam manuskrip abad pertengahan adalah Blemie. Makhluk ini digambarkan tidak memiliki kepala, tetapi wajah mereka berada di dada ataupun tubuh bagian atas. Beberapa penulis kuno menyebut bahwa bangsa aneh ini hidup di wilayah Afrika, jauh melewati Ethiopia. Namun, penulis abad pertengahan seperti John Mandeville menempatkan mereka di salah satu dari 54 pulau besar di Asia Selatan, kemungkinan di sekitar Kepulauan Andaman. Dalam ceritanya, Mandeville menggambarkan berbagai manusia aneh yang dipercaya hidup di daerah tersebut. Ada manusia tanpa kepala dengan mata di bahu dan mulut di dada. Ada juga manusia yang mata dan mulutnya berada di punggung mereka. Selain itu, ia menulis tentang bangsa berwajah datar tanpa hidung dan tanpa mata, hanya memiliki dua lubang kecil sebagai penglihatan dan mulut datar tanpa bibir. Cerita-cerita seperti ini menunjukkan bagaimana masyarakat abad pertengahan membayangkan dunia yang jauh dan belum mereka kenal. Tempat-tempat asing sering dipenuhi kisah makhluk aneh dan menakutkan karena minimnya pengetahuan tentang wilayah tersebut. Cynocephaly, bangsa manusia berkepala anjing adalah salah satu makhluk favorit dalam cerita abad pertengahan. Mereka dipercaya memiliki tubuh manusia, tetapi dengan kepala seperti anjing. Dalam bukunya History of the Lombards, Paul the Deacon menceritakan sebuah kisah ketika bangsa Lombard menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Untuk menakut-nakuti lawan, mereka menyebarkan rumor bahwa di perkemahan mereka terdapat Cynocephaly, yaitu manusia berkepala anjing yang sangat mengerikan. Rumor itu mengatakan bahwa makhluk tersebut bertarung dengan sangat ganas, meminum darah manusia, bahkan meminum darah mereka sendiri jika tidak bisa mencapai musuh. Agar cerita itu lebih meyakinkan, bangsa Lombard mendirikan banyak tenda besar dan menyalakan api unggun dalam jumlah besar di perkemahan mereka. Seolah-olah pasukan monster benar-benar ada di sana. Musuh mereka akhirnya ketakutan dan memilih untuk tidak menyerang bangsa Lombard. Kisah ini menunjukkan bagaimana cerita tentang monster pada abad pertengahan sering digunakan bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menakut-nakuti lawan dan membangun legenda. Sciapods, bangsa ini dikenal karena hanya memiliki satu kaki, tetapi dengan telapak kaki yang sangat besar. Dalam cerita kuno, mereka dipercaya menggunakan kaki besar tersebut sebagai pelindung dari panas matahari. Penulis Romawi kuno Pliny the Elder menggambarkan mereka sebagai manusia yang berbaring telentang saat cuaca sangat panas, lalu mengangkat kaki besar mereka untuk dijadikan bayangan atau peneduh tubuh dari sinar matahari. Pada abad pertengahan, gambaran tentang Sciapods hampir tidak berubah. Dalam banyak manuskrip abad pertengahan, mereka sering digambar sedang mengangkat satu kaki besar mereka ke atas seperti payung pelindung. Raksasa. Sejak kisah David melawan Goliat, banyak cerita dan legenda abad pertengahan dipenuhi oleh sosok raksasa. Mereka biasanya digambarkan tinggal di daerah liar, pegunungan, atau tempat terpencil yang jauh dari pemukiman manusia. Salah satu kisah terkenal ditulis oleh Geoffrey of Monmouth pada abad ke-12. Ia menceritakan bahwa bangsa Breton kuno telah membasmi hampir semua raksasa, kecuali satu yang bernama Guemego. Guemego kemudian menantang seorang pejuang bernama Corinius dalam pertandingan gulat. Pada awal pertarungan, keduanya saling berpelukan dengan sangat kuat sambil berusaha menjatuhkan lawan.
Namun Guemego yang sangat besar berhasil meremukkan 3 tulang rusuk Corinius. Karena marah, Corinius mengumpulkan seluruh tenaganya, lalu mengangkat tubuh raksasa itu ke pundaknya. Ia berlari menuju tebing dekat laut dan melemparkan Guemago dari atas batu tinggi ke bawah. Tubuh raksasa itu menghantam batu-batu tajam di tepi laut hingga hancur berkeping-keping, dan darahnya mewarnai ombak menjadi merah. Menurut legenda, tempat jatuhnya Guemego kemudian dikenal dengan nama Lompatan Guemego atau Guemego Sleep. Melusin. Jauh sebelum menjadi inspirasi logo Starbucks, Melusin sudah dikenal sebagai tokoh legenda terkenal pada abad pertengahan. Ia digambarkan sebagai makhluk setengah wanita dan setengah ular, atau dalam beberapa cerita lain memiliki ekor seperti naga atau ikan. Kisah paling terkenal tentang Melusin ditulis oleh Zongas pada akhir abad ke-14. Dalam cerita tersebut, Melusin menikah dengan seorang pria manusia. Namun sebelum menikah, ia memberi syarat bahwa suaminya tidak boleh melihat dirinya setiap hari Sabtu. Awalnya sang suami mematuhi janji itu, tetapi karena rasa penasaran, ia akhirnya mengintip Melusin pada hari Sabtu. Saat itulah ia melihat wujud asli istrinya yang setengah manusia dan setengah ular. Rahasia itu kemudian menghancurkan hubungan mereka. Dalam banyak versi legenda, Melusin akhirnya pergi dan berubah menjadi makhluk misterius yang hidup jauh dari manusia. Cerita ini menjadi salah satu legenda abad pertengahan paling terkenal tentang makhluk gaib, rahasia, dan kutukan. Grendel. Kisah tentang monster ini berasal dari puisi Inggris kuno terkenal berjudul Beowulf. Dalam cerita tersebut, mereka menjadi musuh utama sang pahlawan, yaitu Beowulf. Grendel dan ibunya digambarkan sebagai keturunan Cain, tokoh dalam Alkitab yang dikenal karena membunuh saudaranya sendiri. Karena asal-usul itu, mereka dianggap sebagai makhluk terkutuk dan menjadi musuh manusia. Dalam puisi abad pertengahan tersebut, Grendel digambarkan sebagai monster mengerikan yang menyerang manusia dan memakan korbannya. Namun teks aslinya tidak menjelaskan secara pasti seperti apa bentuk mereka. Akibatnya, para sejarawan dan ahli sastra selama berabad-abad terus memperdebatkan wujud asli Grendel dan ibunya. Dalam budaya populer modern, Grendel sering digambarkan sebagai monster buas besar dan menyeramkan. Sementara ibunya kadang digambarkan sebagai makhluk menakutkan. Tetapi di beberapa film dan cerita modern, juga dibuat menjadi sosok penggoda yang cantik namun berbahaya. Jika dilihat lebih jauh, kepercayaan tentang adanya monster dalam masyarakat Eropa abad pertengahan bukan hanya hasil imajinasi. Monster muncul karena manusia mencoba memahami dunia dengan pengetahuan yang mereka miliki saat itu. Ketika penyebab suatu hal belum diketahui, cerita sering menjadi jawaban. Karena itu, mempelajari monster abad pertengahan sebenarnya juga berarti mempelajari cara manusia memahami ketakutan, alam yang ganas, dan hal-hal yang belum dapat dijelaskan. Meskipun seiring waktu banyak monster telah hilang dari kepercayaan mereka, kebutuhan manusia untuk mencari penjelasan atas hal yang tidak diketahui tampaknya tidak akan pernah benar-benar hilang hingga saat ini.